pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah setiap ada hari kebesaran agama akan melakukan beberapa langkah konkret sehingga kita bisa menjamin ketersediaan, menjamin harga. Dan kegiatan ini sangat penting sekali bagi anak-anak kita. Bagaimana kita memberikan edukasi, menyampaikan betapa pentingnya literasi sehingga anak-anak kita selalu gemar membaca, menulis. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Jelang momen Natal dan Tahun Baru Nataru, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palembang mulai merangkak naik. Pemerintah Kabupaten Banyuasin gelar Festival Literasi Daerah 2025. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 17 Desember 2025 bersama saya Esi Armisi. Menjelang momen Natal dan Tahun Baru Nataru, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palembang mulai merangkak naik. Menjelang momen Natal dan Tahun Baru Nataru, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palembang mulai merangkak naik. Beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan seperti daging ayam, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting. Kenaikan harga ini diduga dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang perayaan Nataru, serta pasokan dari daerah sentra produksi yang mulai berkurang akibat faktor cuaca dan bencana alam. Kondisi tersebut membuat pedagang menyesuaikan harga jual di tingkat pasar. Kepala Dinas hari terakhir yang belum naik secara signifikan. Namun hasil pantauan di pasar, harga cabai meroket hingga Rp82.000 per kilogram. Namun rata-rata pedagang menjual Rp80.000. Ruzwan menyebut tren kenaikan harga itu seiring semakin dekatnya momen akhir tahun. Jika permintaan terus meningkat dan pasokan belum stabil, tidak menutup kemungkinan harga akan kembali mengalami penyesuaian. Telur dan juga kebutuhan lainnya, tetapi tidak signifikan. Mungkin cuma 5% kalau Nataru ini mungkin tidak seluruh ya. Tapi kalau hari Lebaran, puasa itu biasanya peningkatan permintaannya itu 10%. Nah, 10%-nya ini yang harus kita jaga. Ada nggak peningkatan itu? Ruzwan menyebut langkah antisipasi pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap kenaikan harga itu dilakukan dengan melakukan operasi pasar murah CPM. Hingga akhir tahun nanti pihaknya akan mengadakan 3 kali OPM di Palembang, yakni di UPTD Pengelolaan Terminal dan UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai Danau, Penyeberangan dan Laut. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat kasus demam berdarah dengue mencapai 855 kasus sepanjang awal Desember 2025. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat kasus demam berdarah dengki atau DBD mencapai 855 kasus sepanjang tahun 2025. Dengan 3 orang dilaporkan meninggal dunia hingga 2 Desember 2025. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Palembang Yudi Setiawan menyebutkan korban meninggal terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Ia menegaskan bahwa Palembang merupakan daerah endemis DBD karena
mana setiap bulannya selalu ditemukan kasus DBD. Data Dinkes menunjukkan lonjakan kasus DBD paling banyak menyerang anak-anak usia sekolah, khususnya kelompok umur 5 hingga 14 tahun. Kasus tertinggi tercatat di wilayah kerja Puskesmas Makrayu, disusul Puskesmas Gandus dan Puskesmas Pelaju yang kini menjadi fokus pemerintah. Secara tren tahunan, kasus DBD di Palembang terus meningkat sejak tahun 2025. Dengan puncak kasus terjadi pada April dan November 2025 yang melampaui rata-rata bulanan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita melalui tenaga promosi kesehatan atau Promkes yang ada di 42 puskesmas, termasuk yang di rumah sakit juga, ini gencar melakukan edukasi kepada masyarakat ya kaitan dengan makanan, tetap asupan makanan bergizi, ya secara umum lah ya, promosi kesehatan secara umum, makanan bergizi, lalu kalau ada yang sakit, sementara dia pakai masker ya, terus istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, ya itu yang kita terapkan kita sampaikan kepada masyarakat ya. Kebersihan lingkungan itu juga yang harus ditekankan. Ya, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Yudi menekankan bahwa upaya pencegahan paling efektif adalah memberantas sarang nyamuk atau PSN melalui gerakan 3M+. Meski kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan utama. Masyarakat dihimbau rutin menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat penampungan air, serta menggunakan larvasida pada wadah yang sulit dikuras. Selain DBD, warga juga diminta waspadai penyakit lain di musim penghujan seperti leptospiros, diare, tipes, dan ispa, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami demam tinggi mendadak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar memasuki tahun ajaran baru 2026, pemerintah Kota Palembang memperkuat kualitas layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN. Upaya ini dilakukan dengan memfasilitasi ASN dan P3K untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan doktoral melalui program beasiswa tugas belajar. Program tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Palembang dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun luar daerah. Beasiswa ini akan mulai berjalan pada 2026 dan sepenuhnya dibiayai pemerintah daerah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan program beasiswa ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menargetkan setiap sektor layanan memiliki SDM yang unggul dan berpendidikan tinggi. Dan juga ini akan meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan program kita adalah Palembang Cerdas. Kira begitu. Kalau target kita sebanyak-banyaknya untuk kita sekolahkan baik strata 2 maupun strata 3. Dan kebetulan pegawai negerinya lebih dominan, lebih banyak, tenaga nakes maupun guru. Tetapi dari OPD yang lain juga kita persilakan untuk meneruskan S2, S3-nya. Salah satu kerjasama strategis dijalin dengan Universitas Padjadjaran melalui program pendidikan dokter keluarga layanan primer. Program ini diharapkan mampu mendorong puskesmas berfungsi optimal sebagai pusat layanan kesehatan primer. Pada tahap awal sebanyak 21 peserta telah diterima. Direktur Kerjasama dan juga Kemitraan Alumni Universitas Padjadjaran, Tommy Perdana menyatakan, kesiapan institusinya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah melalui pendidikan yang terukur dan berstandar. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuasin gelar Festival Literasi Daerah 2025. Bupati Banyuasin, Haji Askolani menegaskan pentingnya adaptasi dan inovasi di era perubahan yang cepat.
Bupati Banyuasin Askolani resmi membuka Festival Literasi Tingkat Kabupaten Banyuasin tahun 2025. Kegiatan ini digelar di halaman Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banyuasin pada Selasa 16 Desember 2025. Festival literasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia di daerah. Dalam sambutannya, Bupati Banyuasin Askolani menegaskan pentingnya adaptasi dan inovasi di tengah perubahan yang cepat. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan festival sebagai langkah nyata memajukan literasi daerah. Bupati mendorong agar nilai-nilai adat dan kearifan lokal Banyuasin terintegrasi dalam pengembangan literasi. Literasi yang kuat diyakini mampu membentuk karakter masyarakat yang berdaya saing. Dan kegiatan ini sangat penting sekali bagi anak-anak kita. Bagaimana kita memberikan edukasi, menyampaikan betapa pentingnya literasi sehingga anak-anak kita selalu gemar membaca, menulis, dan juga bisa memahami daripada semua keilmuan yang ada di dunia ini. Karena literasi adalah fundamental yang paling dasar bagi anak-anak kita. Mereka cerdas, pintar nanti. Mereka sadari bahwa perkembangan dunia digitalisasi ini sangat cepat sekali. Festival literasi ini diselenggarakan pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah membangkitkan minat baca dan menulis di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banyuasin Mulyanto menyampaikan, festival memiliki 3 tujuan utama, yakni meningkatkan budaya membaca dan menulis, mendorong partisipasi pemangku kepentingan, serta memberikan apresiasi kepada pegiat literasi. Festival literasi direncanakan berlangsung selama 3 hari. Beragam kegiatan digelar mulai dari pameran literasi, gelar wicara, hingga lomba menulis, membaca puisi, dan mendongeng. Puncak kegiatan akan ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita terakhir, kekerasan terhadap perempuan rentan terjadi saat bencana. WCC Palembang berikan pendampingan korban. Situasi bencana tidak hanya meninggalkan kerugian material, tetapi juga memperbesar risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual. Women Crisis Center WCC Palembang mencatat kekerasan kerap terjadi dalam kondisi darurat, minim pengawasan, dan keterbatasan fasilitas. Staf Advokasi WCC Palembang, Dini Okiviani, mengungkapkan bahwa lingkungan yang tidak aman, kurangnya pendampingan serta terpisahnya korban dari keluarga atau komunitas menjadi pemicu utama. Untuk menangani kasus tersebut, WCC menyediakan layanan pendampingan psikologis dan bantuan hukum. Selain itu, WCC juga menjangkau korban di wilayah terdampak melalui program One Stop Service Line yang bekerja sama dengan kader dan Puskesmas daerah dampingan. Kader bertugas sebagai penghubung awal yang memberi informasi dan akses hotline kepada korban. Yang pertama itu pengaduan kan. Setelah melakukan pengaduan, dilakukan konseling sama konselor kami tadi, si staf pendamping tadi. Nah setelah itu ya ditanyakan kan kepada si korban tadi, apakah dia pasti dia mengalami trauma kan. Nah itu dia bisa melakukan pendampingan psikologis gitu. Kalau dari kami ketika melakukan konseling itu hanya ada konselor dan si korban dan tidak ada pena di atas meja ataupun alat perekam lainnya. Itu yang bisa memastikan si korban ini merasa aman gitu. Jadi dia memang benar-benar curhat dan bercerita dengan hanya staf konselor gitu. Dini menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi fokus utama, terutama melalui penyediaan ruang aman bagi perempuan di lokasi pengungsian. Edukasi, pengawasan komunitas, dan keberanian korban melapor dinilai penting untuk menekan angka kekerasan dalam situasi darurat. Ega Dwianti melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Jelang momen Natal dan Tahun Baru, Nataru, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palembang mulai merangkak naik. Pemerintah Kabupaten Banyuasin gelar Festival Literasi Daerah 2025. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa.
Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.